kondisi yang penuh tantangan sekarang ini, saya sangat menghargai bergabungnya PAN dengan pemerintah. Bulat kami menyatakan, sepakat bulat menyatakan kepada Bapak Presiden, PAN bergabung. Kalau sebelumnya mendukung, kami menyatakan bergabung dengan pemerintah untuk menyukseskan seluruh program-program pemerintah. Depankan politik kebangsaan. Melihat situasi ekonomi kita yang berat sekarang ini, lihat negara tetangga, ya baik dekat maupun jauh. Diskusi kami yang panjang mengenai sekarang ini tidak tepat lagi kalau kita masih mikir kotak-kotak. Tidak tepat lagi kalau masih mikir kelompok-kelompok. Oleh karena itu PAN mengutamakan kepentingan lebih besar. Kepentingan bangsa, kepentingan negara, kepentingan NKRI. Oleh karena itu ada tantangan besar ekonomi kita. Oleh karena itu sekali lagi politik harus kita perkuat. Kalau kita bersatu, ya, kalau kita bersama-sama, sekuat apapun yang kita hadapi soal ekonomi dan tantangan dari luar, insya Allah kita sama-sama bisa atasi. Pak Amin berbagai kesempatan selalu mengatakan situasi Indonesia kita seperti ini, ekonomi melambat, lihat negara tetangga, ya tetangga dekat, tetangga jauh, ada kekhawatiran mengenai disintegrasi. Ya, ada kekhawatiran mengenai ekonomi. Pak Amin berbagai kesempatan selalu menyarankan agar ada yang disebut dengan musyawarah nasional bersama kita. Situasi seperti ini kalau kita bersama, kalau kita bersatu, sesulit apapun tidak akan ada yang mampu memecah belah Indonesia. Kira-kira itu pesan Pak Amin. Oleh karena itu kami terjemahkan untuk bergabung dengan pemerintah agar memberikan sinyal yang kuat, ya, terhadap luar, terhadap para pelaku usaha, para investasi, bahwa kita ini adalah solid. Tidak lagi kelompok-kelompok, tetapi kita bersama-sama untuk mengatasi apa yang bangsa dan sedang alami seperti sekarang ini. Begitu. Manuver PAN, Partai Amanat Nasional, yang karena situasi ekonomi, faktor utamanya tadi dikatakan, lalu kemudian mengatakan ada di belakang pemerintah. Nah, Mbak Wiwi, kita tidak hanya berdua di sini, sudah ada juga Bang Bara Hasibuan yang bergabung, meskipun sedang dalam acara ya. Bang Bara Hasibuan, selamat malam Bang Bara. Selamat malam Mbak Kis. Ya, ini Wakil Ketua Umum PAN yang sedang ada acara ya. Bang Bara, kita ingin tahu dulu Bang Bara tadi dari penjelasan Pak Ketua Umum ya, tentang bagaimana PAN yang memilih untuk berada di dalam atau mungkin di belakang pemerintah untuk mendukung pemerintah. Kenapa sekarang, Bang Bara? Silahkan. Ini sebetulnya merupakan hasil dari perdebatan dan diskusi di internal kami di dalam PAN, dan memang mengingat situasi ekonomi yang makin serius, Balkis, kita harus akui situasi ekonomi kita makin lama makin melemah. Kita mendengar setiap hari harga-harga barang pokok naik, banyak perusahaan yang melakukan PHK. Situasi ini cukup krusial, sehingga mendorong kami untuk melakukan sesuatu dalam rangka kita bisa berkontribusi lebih konkret agar situasi ini bisa bangsa Indonesia lalui bersama-sama. Nah, dalam kaitan itu kemudian PAN memutuskan untuk bergabung dengan pemerintah, karena kami yakin bahwa kalau kami bagian dari pemerintah, maka kami bisa lebih konkret untuk terlibat misalnya dalam berbagai proses pengambilan kebijakan publik. Dan dengan bergabungnya kami dengan pemerintah, maka kami yakin kami bisa memberikan kekuatan politik lebih kepada pemerintah, sehingga basis politik pemerintah bisa lebih kuat, sehingga berbagai kebijakan yang nanti diambil, yang mungkin beberapa kebijakan itu sulit, tidak populer, pemerintah bisa lebih kuat berdiri secara politik, sehingga gangguan-gangguan politik itu mungkin bisa diminimalisasi. Jadi ini memang murni kita lakukan demi kepentingan nasional, ya. Kita tanggalkan segala macam label politik, loyalitas politik. Kami kalahkan dengan loyalitas kepada bangsa ini. Begitu, Mbak Kis. Oke, Bang Bara, kita hargai itu. Bang Bara, bagaimana Anda mempraktekkan meninggalkan loyalitas politik, meninggalkan label politik dengan mungkin kawanan politik yang terdahulu misalnya? Bagaimana itu cara perpisahannya? Perkataannya bagaimana untuk kulo nuwonnya, atau mungkin permisi ya, saya ingin melakukan yang lain atau seperti apa? Ya, bagaimana, nanti mulai besok seperti tadi Ketua Umum Zulkifli Hasan sudah katakan ya,
mulai besok Pak Zul sendiri akan menjelaskan ke Ketua Umum Golkar, Pak Abu Rizal Bakri, kemudian dengan Presiden PKS, dengan Ketua Umum Gerindra untuk menjelaskan sikap politik yang diambil oleh PAN ini. Jadi, dan kami juga begini, pada dasarnya berpendapat bahwa polarisasi politik ya, fragmentasi politik yang digambarkan selama ini, yaitu dua kubu besar, koalisi Indonesia Hebat dan koalisi Merah Putih sudah tidak relevan lagi. Jadi sudah seharusnya kita menanggalkan baju politik sempit itu untuk melihat kepentingan yang lebih besar. Gitu, jadi jadi PAN memang sudah memutuskan dengan pertemuan atau perbincangan internal untuk menuju ke pemerintah dulu, nanti masalah permisi atau selanjutnya nanti gitu ya Bang Bara ya, menyusul ya. Ya, karena kita lihat bahwa memang keputusan harus diambil secara cepat karena situasi ini berkembang secara cepat. Situasi ekonomi ya. Perubahan global juga berlangsung secara cepat. Jadi memang dalam politik itu seringkali kita mengambil keputusan secara cepat. Kalau enggak tidak kehilangan momentum gitu. Baik. Oke, di sini ada Profesor Siti Zuhro. Mbak Wiwi silakan tanya ke Bang Bara. Iya, saya sebelum tanya. Halo Mbak Wiwi, selamat malam. Iya, selamat malam Bang Bara. Menurut saya menarik ya apa yang disampaikan tadi itu, karena terkesan bahwa ini demi kepentingan nasional, demi integrasi negara bangsa gitu ya, demi alasan-alasan NKRI. Jangan sampai ada alasan yang menjustifikasi itu. Seolah-olah kalau PAN tidak masuk ke koalisi KIH gitu ya, ini negara akan hancur. Tidak seperti itu mestinya. Jadi buatlah satu argumen rasional gitu ya, yang betul-betul masuk akal. Dalam arti bukan semata-mata untuk NKRI dan sebagainya, karena bagaimanapun juga Pak Jokowi JK dengan koalisi KIH-nya itu sudah akan punya blueprint sendiri bagaimana mengatasi semua hal ini. Dan sudah dari sedia kala sebenarnya kan PAN tidak ada di sana. Jadi menurut saya ini menunjukkan bahwa sebenarnya satu, partai politik, ada masalah yang serius dengan partai politik itu sendiri. Yang kedua adalah koalisi. Koalisi ini memang dibangun bukan sungguh-sungguh berlandaskan pada satu platform ideologi partai yang di situ ada komitmen, ada fatsun politik, ada etika politik, dan betul-betul berlandaskan pada satu komitmen bersama. Jadi komitmen konsistensi ini yang sangat fragile, sehingga memang ini masquerading di balik nama atas nama kayak ya. Jangan sampai atas nama koalisinya ini koalisi yang sebetulnya gampang pecah. Baik, gitu ya. Saya menarik tadi, nanti setelah jeda Bang Bara kita ingin dengarkan dari Bang Bara. Tadi kan menyentuh soal ada sesuatu yang konkret yang PAN bisa lakukan untuk menyelamatkan rakyat Indonesia. Saya ingin dengar setelah jeda nanti ya Bang Bara ya, sesaat lagi. Ya, kembali di bukan ditantang sih ya, ditanya lagi nih sama Mbak Wiwi nih, sama profesor kita nih. Alasan loncat pagarnya itu kurang masuk akal gitu. Bang Bara, apa sih sebenarnya alasan untuk loncat pagar? Silahkan. Saya nggak ngerti tadi kenapa Mbak Wiwi mengatakan kurang masuk akal. Karena kenyataannya memang tidak ada yang bisa membantah bahwa situasi ekonomi ini makin lama makin serius ya. Jadi kita memerlukan semacam usaha yang sangat keras untuk bisa bagaimana kita menggunakan segala macam sumber daya bersama-sama untuk bisa mengatasi masalah ini. Dan tentu kita tahu Mbak Wiwi juga seorang profesor politik ya. Politik itu menentukan bagaimana usaha perbaikan ekonomi itu bisa dilakukan secara efektif. Tanpa stabilitas politik, tanpa pemerintah yang ditopang oleh kekuatan politik yang kuat, maka tentu saja kebijakan-kebijakan itu sulit untuk bisa dilaksanakan secara efektif. Dan untuk itu PAN menyimpulkan bahwa memang kita perlu untuk masuk pemerintah ini itu dalam situasi yang sulit ini. Justru kita masuk bukan dalam situasi yang enak-enak gitu. Ini kan kapal ini kan lagi dihantam ombak besar, lagi bergoyang ya. Dimana seharusnya secara logika harusnya penumpang itu menyelamatkan diri gitu, ya kan? Tapi ini kan kita tidak. Kita justru datang memakai helikopter untuk terjun langsung ke kapal ini. Untuk bersama-sama teori politiknya gimana tuh dari Bang Bara, silakan. Dengan penumpangnya untuk bisa menarik Bang Bara. Melalui
situasi yang menarik Bang Bara. Jadi menurut saya sistem di Indonesia ini kan menganut sistem presidensial. Dengan sistem presidensial itu sebetulnya mekanisme check and balances, saling imbang, saling kontrol antara eksekutif dan legislatif itu harus jalan, ya. Artinya kalaupun gitu ya menginginkan ada stabilitas ekonomi gitu ya, ada pembangunan ekonomi, investor masuk dan sebagainya, itu yang diperlukan memang stabilitas politik, betul itu. Dan ada kepastian hukum. Dan siapa yang menjamin itu sebetulnya kan? Lah ini yang kita harapkan, bahwa pemerintah itu juga tidak bisa terus berbondong-bondong dipenuhi oleh koalisi yang sangat besar. Nanti tidak ada check and balance, tidak ada saling imbang saling kontrol tadi. Kita harapkan justru memang kematangan berpolitik dari para elit ya, di koalisi baik KIH maupun KMP itu yang memberikan poin ya atau energi bagi terjadinya pembangunan atau keyakinan investor untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Jadi kepastian itu yang harus kalau berbondong-bondong dukung pemerintah nggak bisa ya? Itu nggak bagus juga. Berarti nanti tidak ada check and balance. Karena DPR itu wakil rakyat gitu ya. Wakil rakyat, representasi dari rakyat. Jadi kalau eksekutif melakukan eksekusinya, program-programnya tidak benar, itu diluruskan. Jadi melakukan pengawasan yang konstruktif. Jadi bukan lalu bagaimana membuat pemerintahan itu oleng dan sebagainya. Bang Bara, check and balances fungsinya bisa jadi kurang nih dengan seperti ini. Silakan Bang Bara. Tadi kekhawatiran dengan keputusan ini kan bukan berarti checks and balances kemudian menjadi hilang. Checks and balances akan tetap ada di DPR khususnya. Itu akan terus terjadi. Saya pikir dengan PAN masuk ke pemerintahan bukan berarti kemudian checks and balances berakhir. Pasti akan terus berlangsung dan bukan berarti kemudian juga checks and balances itu dalam sistem pemerintahan betul, tapi juga kan ada kontrol dari media, kontrol dari civil society. Saya pikir dalam situasi demokratis seperti sekarang, tentu saja pemerintah kan tidak bisa semena-mena bertindak, Mbak Wiwi. Kan kita tahu ya, sekarang bagaimana begitu sensitifnya apapun yang dibuat oleh pemerintah, oleh presiden, juga oleh DPR itu memberikan reaksi dari masyarakat. Saya pikir dalam situasi demokratis seperti ini tidak perlu ada kekhawatiran lah bahwa kemudian kontrol dari parlemen, kontrol dari publik itu makin lama makin hilang. Tidak mungkin. Saya pikir kebebasan politik, demokrasi yang ada sekarang ini is here to stay. Nggak mungkin kita memutarbalikan berbagai macam kemajuan, pencapaian yang sudah kita capai selama ini, selama tapi bagaimana PAN bisa meyakinkan ya, Bang Bara? Dan juga kita misalnya halo, bagaimana PAN dengan masuknya PAN ke pemerintah, mampukah apakah yang akan dilakukan oleh PAN? Jaminan apakah sehingga nanti pemerintah setelah PAN bergabung lalu seolah-olah akan stabil, lalu pembangunan jalan melalui apa? Garansi yang diberikan oleh PAN itu? Ya tentu itu nanti harus dibuktikan melalui aksi-aksi yang nyata. Tentu kan itu ya tentu ada skeptisisme. Saya bisa mengerti kalau ada skeptisisme itu dari Mbak Wiwi juga. Saya bisa sangat mengerti. Tentu nanti itu harus kita buktikan bahwa nanti dengan bergabungnya PAN misalnya bisa dibuktikan bahwa basis politik pemerintah lebih kuat ya. Program-program yang dihasilkan nanti juga bisa lebih efektif. Ada confidence baru ya di publik bahwa arah pemerintahan ini akan lebih baik karena ada stabilitas kekuatan politik yang lebih kuat, confidence juga di kalangan para investors bahwa politik betul-betul mendukung usaha untuk memperbaiki ekonomi ini. Karena tentu Profesor Wibi juga tahu bahwa misalnya contoh di Amerika sekarang ya, bagaimana gridlock itu terjadi sekarang, bagaimana Obama sekarang sering kepusingan menghadapi Kongres yang dikuasai oleh Partai Republikan. Sering sekali kebijakannya tidak bisa gol karena selalu diblok oleh. Baik, Bang Bara, sesaat lagi saya ingin juga dengar ya, apa kira-kira kan sudah bergabung dengan pemerintah nih, apa kira-kira tupoksi-tupoksi yang mungkin akan diisi oleh PAN ya. Sesaat lagi ya Bang Bara ya, tetap bersama kami.